akan lulus ya. Jadi contohnya kayak kayak gini kan artikel kayak gini. Nanti kan saya juga bantu publikasi. Umpamanya nanti publikasi di LPPM kemarin yang saya ajukan itu oh tidak lolos dari salah satu kelompok kalian ada beberapa yang tidak lolos. Nah, itu nanti saya usahakan lagi di tahun depan untuk diajukan untuk artikel publikasi. Tapi kalau kalian ingin publikasinya sendiri juga bisa gitu. Terus kemudian lagi ini dari sini kan juga kan belajar gambaran kalian ketika nanti kalian melakukan skripsi ya. Jadi kalian juga ada gambaran, oh cara membuat sebuah skripsi, judul yang akan kalian gunakan itu ada gambaran. Terus tugas ini juga bisa jadi bahan ya, ketika nanti ada acara acara ISC atau apa di maaf di kelas ini apakah ada yang ikut ISC BIM yang tahun ini? Ada nggak? Nggak ada ya? Kalau ada angkat tangan, nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti kelas di semester 5 sama semester 7 berarti. Nggak ada ya ini ya? Mas aja atau Mbak Rani ya? Nggak ada ya? Oh ya, udah. Ini nanti nanti kayak gini nih artikel ini nanti kalian simpan dulu ya. Jadi nanti semester 5 atau semester 7 pasti kalian akan diminta untuk ikut acara IAC BIM yang diadakan di Fakultas Ekonomi ya. Itu adalah acara internasional ya, publikasi internasional juga. Jadi ada sertifikasinya juga untuk internasional. Makanya kenapa saya buat ini nanti hasil dari sini kalian simpan ya. Terus kemudian ketika nanti tidak ada belum ada kesempatan untuk dipublikasikan oleh saya nanti bisa ikut acara ISC yang tahun depan ya untuk publikasi. Jadi biar kalian ada portofolio ketika kalian kerja atau kalian ini ya membuat sebuah usaha atau bisnis gitu. Itu ya Mas aja ya. Sebelum kita lanjut kelompok berikutnya, apakah ada kendala Mas aja terkait pengerjaannya? eh Kayaknya sejauh ini sih belum ada kendala yang ini banget, Pak. Maksudnya masih kita masih dapat jawabannya dari Google, dari beberapa sumber juga. Paling ya kita juga agak bingung dari SQL-nya aja sih, karena belum terbiasa gunain SQL-nya ya. Mungkin lebih tertarik untuk belajar cara pakai SQL-nya aja untuk data analytics Oke, baik. sendiri. Nanti kita habis apa review ini kita langsung apa praktek dulu ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Enggak ada ya? Hmm, Tidak ada, Kak, Pak, Oke. sejauh ini. Terima Oke. kasih. Terima kasih ya Mas Aceh dan timnya ya. Nanti silakan dilanjutkan, segera dikumpulkan aja. Oke, terima kasih Mas Aceh. Terima kasih, Pak. Kita lanjut kelompok berikutnya, kelompok 2. Ada Teja, Jonathan, Jihan, Fatir, Lail. Silakan siapa yang akan menyampaikan? Tapi yang penting gini ya, kalau ini kan tempatnya Mas Aceh ini udah apa bagus ya. Tapi kalau kalian umpamanya wah kita masih kayak gini aja nggak usah apa nggak usah berkecil hati. Semua kan punya apa punya kemampuannya masing-masing ya. Jadi dipresentasikan saja, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Pokoknya kita di sini belajar bareng lah intinya. Silakan Mas Teja, Donatan, Jihan, Fatir, Lail. Siapa yang akan mewakili dari kelompoknya? Ayo siapa? Ada semua nggak ini? Jonathan, Jihan, Fatir, Lail, sama Teja. Ada semua Mbak Rani ya? Ada Pak, cuma mungkin lagi ngobrol dulu untuk share screen-nya. Oh ya udah, saya tunggu nih. Pokoknya yang ada presentasikan aja, ya. Kita belajar bareng di sini. Silakan, ayo. Ayo siapa? Yaudah sambil nunggu kelompok 2, kita masuk kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 ada Aca, Mando, Kaila, Juli, Najwa, Jelita. Silakan siapa yang akan mewakili kelompok 3? Kelompok 3.
Atau ada kelompok lain yang ingin maju duluan? Boleh kalau sambil nunggu daripada kita habis waktu untuk nunggu ini. Adakah yang ingin menceritakan progresnya? Kelompok tiga apa mau Pak? Oh ya, Mas. Sebenarnya apa saya izin share? Oh ya, silakan Mas Juli. Mas Juli ya namanya ya? Iya betul Pak. Oke, silakan Mas Juli. Sudah terlihat Pak. Oh ya, kelihatan ya. Sebenarnya Tuh, ini interaksi di sistem. mentah banget sih Pak. Belum. Gak apa-apa. Ya, Ya oke. silakan Mas. Jadi pertama kita kalau kita ngambil judul itu Optimum Consumer Insight Track Effect System Management Literasi SQL, boleh dilihat ya judulnya. Kita baru sampai sini aja sih Pak metode, karena kita belum nemuin UMKM-nya Pak. Hmm, ya, apa? Nanti ceritakan dulu ya Mas. Nanti saya bantu untuk membantu untuk masalahnya ya. Coba ceritakan dulu idenya, idenya bagaimana, inginnya dari kelompok kalian bahasnya mau mengarahnya kemana gitu loh, terkait ininya penelitiannya. Jadi judulnya apa Mas? Oh, jadi kelompok kita ini Pak, Hmm. kalau kita kan ngambil ini apa optimizing customer insight track effect ya. Jadi kita pengennya mah menganalisis kategori produk, lalu Hmm. tuh terus waktu pembelian konsumen itu eh, Iya, halo, putus Mas. Halo. yang jarang terjual sama Hmm. preferensi pembelian berdasarkan lokasi. Jadi ada beberapa produk yang emang UMKM tersebut jarang dijual tuh Pak. Hmm. Terus sama preferensi dia. Oke Pak, sebelumnya saya salah satu perwakilan dari kelompok tiga, mungkin izin masuk kali ya Pak. Oh ya, silakan Mbak Masya. Oke, jadi untuk penelitian ini kami sebenarnya fokusnya untuk mencari apa sih analisis data preferensi customer dari total penjualan yang sudah dimiliki sama UMKM tersebut. Nah, Hmm. untuk UMKM-nya sendiri sejauh ini kan kita masih belum dapat yang udah fix bisa kita Hmm. apa namanya teliti ya Pak. Sejauh ini Hmm. saya lagi mau progres ke Sadara Kopi, itu salah satu kopi mobile yang jualan di dekat kampus dan saat ini mungkin lagi proses komunikasi ke mereka untuk mungkin kalau misalnya kita bisa dapat data atau nanti akan kami cari coba datanya di internet. Hmm. Lalu di sini tujuan kita tuh sebenarnya pengen dari UMKM tersebut tuh paham kalau misalnya preferensi pelanggan tuh apa aja, kira-kira produk mereka apa aja yang banyak digemari pelanggan. Lalu biar mereka bisa lebih paham tentang SQL. Jadi karena kita juga sambil belajar bareng, mungkin kalau misalnya mereka belum menerapkan proses analisis menggunakan SQL, jadi kita sambil belajar bareng juga mungkin sama mereka nanti kalau misalnya kita bisa komunikasi lancar sama jadi optimalisasi penjualan dari UMKM tersebut dengan data analisis yang telah kami lakukan. Hmm. Gitu, Pak. Ah, oke ya, gini saya tanya, kesulitannya sama ini apa Mbak di tempatnya apa kelompok tiga ini? Ada kesulitan apa yang mungkin yang masih bingung gitu? Coba ceritakan aja. Sebenarnya gini Pak, dari kelompok kami yang pertama tadi UMKM-nya tidak ketemu karena awalnya dengan judul kami yang e-commerce Hmm. kita sempat berasumsi bahwa kita bisa pakai data dari perusahaan yang cukup besar. Cuman kalau misalnya dengan tujuan yang telah kami buat dengan Hmm. perusahaan besar berarti kurang relevan ya Pak, karena kan biasanya kalau Hmm. perusahaan besar mereka sudah paham gimana caranya
membaca preferensi pelanggan itu Hmm. sama pencarian dari data itu sendiri gitu Pak. Karena kita masih belum menguasai apa sih namanya pencarian data secara internet. Jadi kita mau coba tanya ke UMKM-nya langsung. Tapi kalau misalnya setelah ini juga baru mau dicoba kalau misalnya bisa dicari data secara internet aja gitu. Sama Oke. mungkin di SQL-nya sendiri kita harus belajar lagi. Kayak tadi di kelompok satu kan mereka sudah naruh prompt-promptnya nih. Mereka sudah tahu kira-kira apa Hmm. yang akan mereka lakukan di SQL-nya. Cuman sejauh ini kita masih minim pengetahuan di situ, Pak. Gitu. Oke, ini ya untuk menyelesaikan biar saya paham kesulitannya mesti nyari data sama tempatnya yang mau jadi penelitian tuh mana itu agak susah ya. Gini aja, saya memberikan beberapa opsi untuk mempercepat ibaratnya biar kalian tidak kesusahan ya. Sebenarnya di kelas lain juga saya juga ngasih tahu untuk ini ya. Kalau kalian nyari UMKM sendiri kan maunya susah ya, maunya kalian sudah punya saudara itu kan lebih enak lagi saudara atau tetangga atau yang kalian kenal gitu kan lebih enak. Tapi kalau kalian nggak punya, ada beberapa opsi yang bisa kalian pilih. Pertama satu, kalian cari aja artikel atau artikel yang di website atau yang sebenarnya di website ya, yang online bisa akses semuanya, yang bahas tentang data perusahaan atau data terkait data perusahaan atau data-data yang dia itu menjelaskan tentang data apa atau instansi apa apa yang di internet kalian cari aja yang ada ditulis itu datanya di artikel. Terus kemudian dari artikel itu untuk dibahas gitu. Jadi tidak perlu kita menggunakan UMKM yang kita tahu, tapi cukup dengan internet aja juga nggak apa-apa. Jadi nanti nanti di penulisannya nanti ditulis saja kita ngambil data yang sudah dipublikasikan oleh artikel ini alamatnya gitu. Terus di situ ada datanya kan, datanya dipakai untuk kalian coba memberikan solusi lah untuk mengimplementasikan terkait SQL tadi di data yang dipublikasikan di sebuah website atau artikel kayak gitu. Itu solusi satu. Ya, solusi kedua dari data yang ditampilkan di sebuah jurnal atau jurnal yang internasional atau jurnal yang nasional pun juga nggak apa-apa. Terus kalian review kembali terkait data yang ditampilkan di jurnal tersebut itu juga bisa gitu. Jadi ada dua opsi yang mungkin bisa dicoba ya. Untuk judul, Kak, nanti judulnya ganti dong Pak. Terus ini kalau kita kesusahan boleh nggak judulnya jadi atau poin-poinnya kita ganti dari yang Bapak kasih di soal boleh. Jadi yang saya kasih di soal itu kan ada pilihan judul ya. Terus juga di dalam setiap judulnya juga saya kasih poin-poinnya yang untuk dibahas di artikelnya. Kalau umpamanya di poin-poin tersebut kalian ada kesusahan, kalian tidak bisa menerapkan atau kalian punya keterbatasan, kalian hilangkan salah satu atau kalian ganti pun nggak masalah gitu. Terus judul pun kalau kalian kesusahan ketika udah proses di akhir, wah judulnya kayaknya susah nih Pak nih, saya ganti ya Pak. Oh silakan. Tapi dalam yang saya kasih itu, maksudnya tidak terlalu jauh dengan yang saya kasih. Contohnya judul tentang SQL ya SQL, jangan terus SQL terus bahasnya tentang ekonomi atau akuntansi itu jauh beda. Tapi yang dibahas terkait SQL ini. Jadi poin-poin itu yang dipegang. Tapi mau ganti itu boleh. Terus sasarannya juga boleh ganti. Jadi jangan berpikir bahwa harus UMKM. Tapi bisa aja kalian ngambil dari artikel karena ini tujuannya untuk apa tugas ini? Untuk kalian belajar saja ya. Jadi ini bukan tugas yang harus benar harus realistis. Enggak, saya pengen tahu kalian bagaimana cara kalian mempelajari sebuah data. Kuncinya di situ. Sebenarnya kalau umpamanya ini nanti hasil akhirnya susah untuk dipublikasi nggak masalah. Kan publikasinya ada banyak cara ya. Bisa dipublikasikan melalui medium juga bisa. Nanti apa Kompasiana juga bisa. Nanti kan banyak solusi yang saya akan kasih ya di publikasinya gitu. Kayak gitu, Mbak. Masih Oke. ada tadi ya. Iya, Hmm. baik Pak. Terima kasih. Hmm. Terkait penggantian judul, itu apakah akan berpengaruh dengan pengumpulan dari deadline tugas Bapak di Google Classroom? Karena Enggak. kemarin kita kan, ya, kita kemarin ada keterlambatan mungkin dari pengumpulan data sendiri, karena kita belum ketemu nih perusahaan mana yang perlu dianalisis. Jadi kami cukup khawatir tentang apa sih nilai dari pengumpulan deadline tersebut, Pak. Ini ya, ini saya segera sharing aja. Kalau saya sendiri kan nanti kan ini kan data analitik walaupun saya sama eh, Bu Dina ya, Bu Dina. Nanti Bu Dina nilai dari Bu Dina itu yang dari saya itu dia dapat nilainya nilai final ya dari saya. Nah, nanti saya kirimkan ke Bu Dina. Jadi kalau saya sendiri sih masalah telat apa enggak itu enggak masalah buat saya. Yang penting ketika mau menjelang UAS nanti di akhir itu data ini semua tugas saya itu udah
sudah dikumpulkan. Sebenarnya deadline tiap tahapan itu tujuannya untuk biar kalian tuh gini loh, mengingatkan kalian, oh ini harusnya kok aku udah selesai abstrak. Kalau kalian lewat tuh nggak masalah, yang penting di ending akhir nanti itu selesai, kayak gitu sih kalau saya nggak terlalu memperhatikan bahwa kalian telat terus mengumpulkan telat terus kalian jadi wah nanti nilainya jelek kok, nggak apa-apa. Yang penting nanti yang saya lihat tuh dari kualitasnya ya, bagaimana cara kalian menyampaikan di laporannya itu, di artikelnya itu sih kalau saya gitu. Kayak gitu Mbak Mas saya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak, Saya lebih baik atas. saya lebih baik terlambat tapi hasilnya bagus daripada kalian terburu-buru tapi hasilnya kacau gitu. Intinya kayak gitu kalau saya. Gitu Oke, ya. Jadi baik. nanti diperbaiki lagi. Jadi kalian jangan mempersulit diri. Intinya ini fokusnya itu bagaimana kalau saya hanya melihat bagaimana kalian menyelesaikan sebuah masalah ya. Jadi umpamanya ini masalah kalian terkait UMKM, wah tujuannya gimana ya, susah gimana. Nah itu caranya banyak banyak hal. Kita gunakan dari data yang dipublikasikan sebuah artikel atau website ya, atau internet, kalian cari di internet tiba-tiba ada data tuh disampaikan di sebuah website atau artikel atau website dipublikasikan gitu. Terus kalian review dari situ itu boleh gitu. Terus kalau kalau kalian itu nggak ada, cari jurnal yang ada pembahasan tentang data. Kalian eh, jelaskan ulang itu juga boleh. Jadi saya membuka seluas-luasnya untuk ngambil dari data tersebut ya. Tidak harus UMKM yang kalian harus temui sendiri ya. Nah, mungkin tuh untuk yang lain juga dengerin ya. Jadi biar kan tidak ketika ketemu saya, wah saya belum ngerjain ini. Tenang, kalau saya itu yang penting yang saya fokuskan tuh di cara cek kalian menyelesaikan masalah saja gitu. Gitu ya. Nggak usah takut-takut. Kalau sama saya itu nggak usah takut salah, nggak usah takut telat. Terus semuanya ceritakan aja masalahnya apa, terbuka aja. Oh, Pak, ini saya kelompok saya agak ini Pak berat Pak untuk mengerjakan ya. Ngomong aja nanti. Saya boleh penggabungan kelompok juga boleh. Kalian pengen ganti kelompok juga boleh. Kalau sama saya itu ceritakan, yang penting jujur ceritanya. Pak, ini ada kendala ini. Jadi saya itu di sini fungsinya untuk bagaimana membantu kalian, menjembatani kalian belajar, kalian bekerja sama tim, terus belajar bekerja sama tim, terus menyelesaikan tugasnya gitu, kayak gitu. Itu ya Mbak Masya ya. Iya, Pak. Ya Allah, Masya. Terima kasih banyak, Pak, atas solusinya. Nanti kami akan coba perbaiki lagi untuk pengerjaan tugas dari Bapak. Ya, gitu. Bagus ya, nanti dievaluasi lagi, kemudian kalian segera kerjakan nanti. Soalnya habis ini kita banyakkan praktek ya. Kalau bisa nanti kalian kerja dulu terkait tugasnya, biar cepat selesai, biar bisa sama-sama yang lain juga. Oke, terima kasih ya Mbak Masa ya. Oke, kalau kalau gitu Ya, kita Pak. lanjut ke Alhamdulillah. ya, oke. Kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok tiga udah. Nanti kelompok dua kalau kalau udah ada yang aktif, tinggal ini ya, langsung aja ngomong ya. Kita lanjut ke kelompok empat. Ada Arum, Ali, Alda, Fadli, sama Akhna. Silakan siapa yang akan menyampaikan? Kalau umpamanya belum ada juga nggak apa-apa, cerita aja ya. Biar saya tahu masalahnya di mana, nanti saya bantu selesaikan. Tuh. Ayo siapa Ya, yang Pak. akan Ini menyampaikan? share screen-nya, Pak. Oh, Mbak Sebentar, Arum. Silakan Mbak Arum. Mbak, jangan terlalu berisik ya. Aku mau on mic. Ini, Pak, apakah sudah terlihat? Oh ya, oke sudah terlihat. Es Ya, coklat Pak. viral ya ini. Iya, Pak, Oke. nama tokonya es coklat viral. Mm-mm. Eh, jadi kami mau apa, analisis dari usaha dari UMKM pada es coklat viral. Nah, kebetulan es coklat viral ini pencatatannya masih secara manual, Pak, untuk stok-stoknya itu. Jadi kan dari kalau manual itu memicu terjadinya kesalahan dan lain-lain. Makanya kami eh, ingin eh, apa ya? Jadi sama-sama belajar untuk belajar pakai adanya teknologi sistem SQL ini untuk mengelola persediaan barang agar lebih efisien dan akurat, Pak. Mm-mm. Terus untuk metode pendekatannya ini pakai yang sesuai ada di kriteria Bapak berikan itu kuasi eksperimental dengan penyuluhan penggunaan SQL.
Hmm. Terus data yang digunakan selama 3 bulan dikumpulkan untuk melacak perubahan stok serta mengidentifikasi produk yang habis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang penerapan manajemen stok penggunaan SQL pada usaha minuman es coklat Hmm. viral. Hmm. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Pak. Oke, silakan. Oke, selanjutnya kita juga udah buat terkait pendahuluannya. Uh, Yakni seperti tadi abstraknya, spiral ini masih pencatatannya melalui manual ya, Pak. Hmm. Uh, Oke, dalam kebutuhan ini kita berusaha ngebuat spiral ini buat mm, mengganti pencatatannya menjadi memakai SQL dan melihat perubahannya dan juga perbedaannya gitu. Hmm. Fasilitas yang dimiliki penjualan minuman es viral ini masih kurang maksimal dalam memantau persediaan barang yang ada karena informasi yang dapatnya hanya ketika stok barang dibeli dan juga disimpan di gudang. Mungkin kalau untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di bagian pendahuluan ya, Pak. Hmm. Sebelumnya kami juga uh, ada kendala, Pak, yang Hmm. sama seperti kelompok 3 kami Hmm. sudah menentukan untuk perusahaan yang kami teliti. Namun Hmm. saat melihat judulnya itu lebih cocoknya UMKM yang masih belum memiliki pencatatan uh, secara Hmm. baik gitu, secara profesional. Hmm. Makanya kami juga masih sedikit uh, apa progresnya masih sampai kurang lebih sampai sini sih, Pak, Hmm. untuk SQL ini. Hmm. Oke, oke. Itu Baik, kembalikan ke Harum. oke. Cukup ya. Berarti ini kan masih kendala terkait itu ya, apa yang akan digunakan untuk penelitian ya. Tapi yang espiral ini kan sudah menghubungi apa belum, Mbak Jauza? Maaf, Pak, untuk Udah, SQL kenapa? nah, udah menghubungi perusahaannya kan tadi Sudah, Pak, namun masih untuk perusahaannya masih belum mengizinkan. susah dihubungi gitu. Oh ya udah gini aja. Gini jadi solusinya ya tadi seperti kelompok 3 tadi ya. Kalau memang apa susah, ya udah kalian cari ganti di internet aja. Apa yang ada di internet kalian temukan di internet. Umpamanya data yang ada di internet, mau contoh ada website yang menampilkan data terkait perusahaannya atau penjualan. Gunakan aja itu untuk review. Itu ya. Itu ya Mbak Jauza sama Mbak Arum. Ya, nangkep ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Seperti Jadi yang tadi kelompok 3 itu ya, Pak. gitu aja. Jadi ini tuh ini hanya sebatas untuk kalian belajar dulu ya. Pokoknya nanti belum bisa untuk dipublikasikan nggak apa. Nanti kan saya juga akan bantu bagaimana sebagaimana mungkin sebenarnya kalau kita punya dasar untuk book yang diteliti dari manapun asalkan bisa diakses orang lain itu harusnya bisa gitu. Jadi nanti gunakan aja data yang ada di internet atau jurnal. Terserah kalian pakai yang mana, yang kalian mudah aja. Makanya saya tekankan kalau kalian tidak punya memiliki izin atau tidak punya kenalan UMKM atau perusahaan, ya udah nggak usah digunakan itu kalau itu memperberat kalian. Gunakan aja dari internet atau dari jurnal ya. Terus kemudian nanti untuk apa? Untuk poin-poin yang kalian juga susah untuk merealisasikan, kalian boleh modifikasi. Boleh kalian menggunakan 3 poin aja atau 1 poin aja pun juga apa-apa. Atau bahkan semua poin yang saya kasih di tugasnya itu kalian ganti semua juga nggak apa-apa gitu. Bebas ya. Yang penting saya ingin tahu bagaimana cara kalian menyelesaikan masalahnya itu ya terkait tugas saya ini. Itu ya Mbak Arum, Mbak Jauza, itu. Pak, maaf mau nanya. Jadi tadi Gimana? untuk datanya itu berarti mengubah judulnya juga ya, Pak. Jadi Nggak nggak apa-apa. boleh, misalnya Hmm. UMKM-nya tetap es viral coklat, tapi ternyata datanya tuh dari toko yang serupa, tapi bukan dari es coklat viral gitu, Pak. Nggak apa-apa. Bahkan kamu kalau mau ganti judul juga nggak apa-apa. Ya, paham Oh, ya. iya. Jadi yang Iya. mudah aja ya. Jadi kalau umpamanya nih, kalau kalian nemu di internet tuh data tentang sepatu, ya udah ganti aja judulnya ya. Itu ya, Mbak Arum sama Mbak Jauza ya. Iya, Pak, terima kasih. Gitu ya. Baik, Pak, Jadi terima kasih. jangan mempersulit diri ya. Pokoknya dia kalau mau kalian kalau ada kendala langsung aja ya.
Makanya sebenarnya paling enak kita sharing kayak gini ya. Jadi cerita kendalanya apa biar saya juga tahu. Oh, Pak ini saya kesulitan kok apa, tugasnya kok kayak gini Pak. Kita padahal masalahnya kita belum punya kenalan ini. Ya, ceritakan aja. Kalau kalian nggak cerita, ya bagaimana saya bisa membantu menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi yang penting kalau sama saya itu kalian cerita kendalanya. Oh masalahnya apa Pak? Masalahnya ini loh Pak kita Pak. Masalah ini. Nah, nanti saya akan bantu ya. Berikan solusi bagaimana kalian bisa mengerjakan tugas itu supaya selesai gitu. Ini juga kalian juga harus belajar ya. Nanti ketika kalian di perusahaan ya, kerja di perusahaan atau kalian punya perusahaan sendiri lah. Kalau kalian kerja di perusahaan berarti kalian jadi anak buah ya. Kalian punya atasan, atasan ngasih tugas. Kalau kalian diem aja, nggak cerita, ya itu nanti pusing sendiri, nanti stres sendiri. Apalagi zaman sekarang ya. Jadi kalian harus bagaimana cara kalian untuk menceritakan ya masalah kalian. Sebenarnya atasan ya memang atasan ada yang ibaratnya nggak mau tahu gitu. Tapi kita harus mempelajari dulu ya. Tipikal atasan kita itu kayak gimana. Kalau atasan kita welcome ya udah ceritakan aja masalahnya apa ketika kalian mengerjakan tugas ini. Jadi ketika nanti kalian kerja di perusahaan, kalian juga harus kayak gitu. Jadi jangan misalkan mencoba menyelesaikan masalah itu dengan sendiri, tapi bagaimana mencoba membuka pikiran kalian, apakah ada solusi-solusi lain terkait masalah yang bisa diselesaikan dengan cara lain, dengan cara komunikasi sama atasan kalian nanti ketika bekerja, atau kalian punya anak buah nih, ya anak buah kalian suruh nih, tiba-tiba anak buah kalian kok nggak jalan-jalan ya, kalian harus coba membuka diri untuk menanya anak buah kalian, membantu menyelesaikan solusinya. Kadang-kadang kita memberikan aturan atau memberikan tugas kepada anak buah kita itu, kita tidak tahu kesulitan anak buah kita itu apa. Kita pokoknya ya jadi gitu ya nggak tanya itu anak buah kita itu punya kesulitan apa. Makanya kita di sini juga belajar ya, kalian juga belajar bagaimana cara komunikasi itu bisa menyelesaikan semua masalah ya, asalkan komunikasi itu baik gitu. Gitu Mbak Arum ya, Mbak Jauza ya. Pak, maaf Pak, mau nanya lagi Gimana? Pak. Ya Kalau coba untuk Mbak Arum. datanya ini, Mm-mm. Data, ya datanya. ya, untuk datanya ini apa aja ya Pak? Kayak harus ada tanggal, terus eh, tanggal stoknya masuk atau keluar gitu ya Pak, jenisnya. Ya gini, ini kan tadi judulmu itu tentang stok ya, ya kan stok ya. Stok Ya barang. Pak. Nah, gini. Kalau data stok barang umumnya itu ada tanggal sama ada jumlah barangnya, jenis barangnya itu mesti ada ya. Nah, barangnya. Nah, gini, kalau umpamanya yang kalau kalian cari di internet itu ada tanggal, nama, jenis, sama jumlah barangnya itu ada, ya udah gunakan itu. Tapi kalau umpamanya nih, stok barangnya cuma ada nama sama barang yang terjual aja gitu. Ya kan modifikasi dalam arti gini. Data tersebut kalian gunakan untuk menganalisis dari sisi query-nya gitu. Terus pokoknya kalian ingin menambahkan tanggal di situ, atau tahun, atau bulan, itu tuh kalian tulis juga di penelitian kalian bahwa kita coba menambahkan sebuah tanggal dari data stok yang ada di website gitu. Nangkep nggak? Oh Kalian iya Pak. boleh modifikasi, tapi kalian tulis di di apa di dinarasikan di penulisan kalian gitu. Jadi nggak harus kalian harus pokoknya wah susah Pak nyari ada yang datanya yang ada tanggalnya. Ya udah kalian narasikan dengan modifikasi modifikasi datanya dengan menambahkan tanggal sama bulannya gitu untuk penjualan bulan ini. Tapi yang modifikasi cuma nambahin kolom ya, kolom pokoknya nggak ada tanggalnya tambahin aja tanggal gitu. Kalau nggak ada ya udah kalau ada ya udah alhamdulillah ya. Kalian gunakan walaupun itu data tahun 2010 gitu. Nggak apa-apa. Yang penting itu apa? Fokusnya di mana? Cara menganalisis stok barangnya. Bukan si data itu dari data tahun berapa itu bebas. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah si cara menganalisisnya. Nangkep nggak? Iya Pak. Di situ ya. Jadi tidak usah bingung. Wah, ini Pak datanya adanya tapi data tahun 2010 Pak. Ya udah nggak apa gunakan aja. Gunakan aja. Gitu ya. Jadi analisis stok barangnya gitu dari menggunakan query. Jadi nanti menjelaskannya kayak tadi di sisi kelompok satu itu udah bagus ya. Jadi di di yang ditampilkan justru query-nya. Jadi kalian fokusnya ke query-nya, bukan ke eh, jenis datanya atau si sumber datanya. Tapi yang kalian fokuskan cara query-nya itu loh, yang kalian fokuskan gitu. Walaupun nanti datanya itu nggak ada tanggal ya kalian buat di query-nya kalau kayak gini tuh query-nya tuh kayak gini. Jadi yang ditonjolkan tuh query-nya, cara query-nya untuk menganalisis sebuah stok barang gitu.
Bingung nggak? Baik, Pak. Tapi yang saya jelaskan ini nggak ada bayangan nggak atau masih bingung? Kalau masih bingung cerita aja, jadi biar saya perkuat lagi gitu. Udah eh, mengerti, Pak. Oh ya udah, kalau udah ngerti ya cukup ya berarti nanti kalau ada kebingungan lagi langsung aja ya, biar kalian tidak nunggu-nunggu waktu gitu. Biar kalau ada bingung langsung aja sampaikan. Pokoknya lewat Mbak Rania kasihan sama Mbak Rania ya udah langsung aja nggak apa-apa chat langsung ya. Kalau Mbak Rania terlalu overload untuk apa menerima chat kan dia Mbak Rania juga ini ya. PC di sini aja atau kelas lain juga Mbak Rania? Cuma ini aja, Pak. Oh ya udah, nanti kalau Mbak Rania kesusahan ya bisa chat saya langsung. Tapi kalau bisa lewat Mbak Rania ya lewat Mbak Rania juga nggak apa-apa. Gitu ya, Mbak Arum, Mbak Jauza. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang tanyakan lagi? Mbak Arum sama Mbak Jauza? Cukup, Pak. Nah, mungkin nanti kalau ada kesulitan lagi. Oke, baik ya. Dilanjut ya. Terima kasih ya Mbak Arum, Mbak Jauza dan teman-teman satu tim. Nanti kalau ada apa langsung hubungin. Oke, terima kasih. Kelompok selanjutnya ini siapa? Mbak Najwa. Mbak Najwa, ada apa Mbak Najwa? Oh ini ya. Baik, sudah kelompok 4 udah. Kita lanjut ke kelompok berikutnya, itu kelompok 5. Ada Siti Nurlaila, Syahid, Zia, Juan, sama Dian. Silakan siapa yang akan mengupdate terkait progresnya? Tadi kelompok 2 mau presentasi dulu, Pak. Oh iya, silakan kelompok 2. Siapa yang akan presentasi? Saya Pak, Mas Teja ya. Ya, silakan Mas Teja. saya Ceritakan share terkait. screen aja ya Pak. Ya, silakan. Oke. Udah terlihat belum Pak? Oh ya, terlihat. Oke. Oke, ini dari kelompok 2 kita ngambil judulnya Empowering Data Driven Decision in Product Management, analisis kinerja produk dengan SQL query pada marketplace lokal. Ya, Kalau dari abstraknya ini kita ingin meningkatkan persaingan di industri e-commerce, kita ngambil datanya adalah analisis untuk mencakup informasi penjualan, inventory, dan juga interaksi konsumen. Nah, terus yang kita analisis itu apa sih? Kita analisisnya itu pola penjualannya, produk yang laku sama dampak dari promosi. Oke, kita masuk ke pendahuluan ya. Kalau pendahuluannya ini kita ngambilnya perusahaan kopi kenangan. Cuman ternyata kita ada miss informasi karena sebenarnya yang pas udah kita kerjain kopi kenangan ini, ternyata pas kita research lagi, ternyata kopi kenangan itu udah bukan UMKM lagi, tapi masuknya ke unicorn F&B, udah startup unicorn. Jadi kayaknya kalau misalnya kita sesuaiin sama judul dan abstraknya, jadinya misinformasi aja sih Pak. Jadi nggak make sense sama judulnya. Karena kalau kita mau ngambilnya UMKM, kalau kopi kenangan ini udah bukan UMKM lagi gitu. Terus apa sih yang udah kita kerjain? Kita udah kerjain metode penelitiannya apa aja, terus analisis datanya. Terus kita juga udah sempat nyari data dari kopi kenangan ini, cuman kita delete karena kesalahan di penangkapan misinformasi dari kopi kenangan. Jadi kayaknya kita pengen nanya aja sih sama Bapak, kalau misalnya kayak gini, apakah kita nyari perusahaan lain atau kita ganti judulnya gitu, Pak? Oke, ini ya. Ini solusinya gini. Jadi ya, seperti yang kelompok lain juga ya, kelompok 3 sama 4 tadi ya. Jadi masalahnya ini kan ada perubahan judul. Jadi saya ini membuka seluas-luasnya ya untuk perubahan judul sampai kalau deadline-nya ya UAS ya. Kalau sudah UAS ya kalian harus ya udah dipakai itu. Tapi kalau sampai sebelum UAS ya, kalian mau rubah saat ini atau sebelum UAS berapa ya? Seminggu sebelum UAS pun kalian rubah nggak apa-apa gitu. Jadi kalian jangan mempersulit diri ketika wah ini ada kesulitan ini Pak, ya udah dirubah aja judulnya. Yang penting kalian yang permudah bagaimana contoh tadi kan. Kalian mau merubah ada dua solusi kan. Kalian mau merubah dari perusahaannya ganti
UMKM lain, atau kalian merubahnya mengikutin dari FNB ya, berarti bukan UMKM lagi ya. Itu bebas itu kalian milih mana. Tapi yang satu saya tekankan, kalau perizinannya sulit ganti. Kalau perizinannya sulit ya. Terus kalau datanya yang kalian gunakan itu susah, ya udah ganti. Jadi gantinya itu bebas. Mau ngambil dari website yang menceritakan tentang data atau menampilkan sebuah data atau ngambil jurnal pembahasan tentang data gitu, guys, tentang terkait SQL gitu. Jadi nanti kalian review kembali di penelitian kalian tentang terkait SQL-nya. Jadi fokusnya itu bukan di perusahaan atau si manajemennya atau hal lainnya ya. Fokusnya itu bagaimana kalian memberikan suatu apa ya, cara cara atau suatu rumus SQL yang bisa menyelesaikan hal tersebut gitu. Jadi fokusnya di situ. Jadi mau data apapun sebenarnya itu nggak masalah ya. Yang penting fokus SQL query-nya ini ditangkap ya. Tadi kalau tadi kalian kan eh, data driven ya. Jadi itu fokusnya di analisisnya itu. Nah, ini kan empowering data driven decision. Jadi untuk pemecahan, jadi pemilihan ini ya, optimalisasi sebuah product management ya. Itu kan fokusnya di situ. Jadi query yang untuk aplikatif ke situ itu apa gitu. Jadi maunya yang di titik itu ganti tempat atau ganti hal itu bebas gitu. Itu. Nangkep nggak Mas Teja? Oh iya Pak. Hmm. Iya. Bingung nggak? Ada. Berarti yang penting kita dapat poin buat data terus untuk SQL query-nya itu ya. Iya, fokusnya di situ. Kan ini kan pelajarannya tentang data ya. Jadi rumus datanya ya. Jadi bagaimana kalian tuh mengolah sebuah data query SQL ini menjadi sebuah tujuan yang tadi ya, data driven decision atau analisis kinerjanya produk ya, gitu. Fokusnya di situ, ya. Terus kemudian zaman sekarang itu kan udah enak ya sebenarnya kan ada ChatGPT. Saya juga tidak melarang sekalipun untuk kalian tuh menggunakan AI sama sekali ya. Boleh menggunakan AI. Tapi yang penting dalam AI ini kalian juga ikut terlibat ya, bukan terus kalian serahkan AI semua, tapi ada jadi cara kalian untuk mengoptimalkan si AI tersebut. Yang salah itu ketika kita ya udah tugas kita serahkan AI ya copy paste gitu ya, itu salah. Tapi bagaimana kita mengolahnya? Sebenarnya AI itu juga tergantung cara kita nanya ya. Kalau kita nanyanya salah atau caranya kita nanya agak kurang ya, ya mesti hasilnya ya seadanya. Tapi kalau kita nanyanya itu pinter, nah itu biasanya dia akan keluar sesuai keinginan kita. Kalau zaman dulu soal apa tugas-tugas kayak gini kita pusing ya. Zaman dulu saya itu untuk mengerjakan kayak gini ya manual, nyari-nyari sendiri, nyari ini, mencari ide sendiri, nulis sendiri. Kalau zaman sekarang itu Pak ada kecanggihan teknologi AI, kalian manfaatkan, maksimalkan bagaimana hasilnya itu bisa bagus gitu. Jadi saya tidak melarang untuk menggunakan AI, tapi silahkan. Tapi satu yang saya tekankan, kalian harus terlibat di sana ya. Jadi bagaimana bisa memaksimalkan AI ini menjadi tugas kalian itu benar-benar maksimal gitu, benar-benar bagus gitu loh. Itu. Jadi mau query kalian belum paham, sambil kalian nyari kan sambil kalian belajar juga kan di situ. Jadi kalian cari juga rumus-rumusnya seperti kelompok satu tadi ya, poin-poin query-nya apa untuk memaksimalkan itu ditampilkan di penelitian ini, di artikel ini, gitu Mas Eja. Itu ya. Ya Pak. Hmm. Tangkap ya. Tangkap. Masih bingung nggak ke penjelasan? Enggak sih, udah paham. Nanti dioptimalkan ya. Kalian semoga ya bisa cepat selesai dalam tugasnya ini ya. Soalnya saya lihat memang beberapa kelompoknya tiga empat juga kesusahannya di situ ya. Kesusahannya terkait ini mungkin karena kita jarang ketemu secara kayak gini, jadi kita belum sinkron ya terkait pemikirannya bagaimana menyelesaikan solusi tugas ini gitu. Ya nggak apa namanya proses ya, kalian belajar juga, saya juga dengan kesibukan saya juga jadi kita saling ini ya. Setelah ini mungkin harusnya kalian bisa menyelesaikan ini dengan bagus nih. Nanti dioptimalkan lagi terkait AI juga nggak apa-apa, saya bebaskan ya. Itu ya Mas Eja ya. Ya Pak. Makasih Pak. Mm. Ada pertanyaan lain Mas Eja kelompoknya atau udah cukup? Kalau dari saya udah cukup sih, udah Hmm. terjawab juga permasalahan yang tadi kita udah terjawab juga. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama Mas Teja, terima kasih. Mas Teja dan kelompoknya mungkin bisa dilanjut.
Saya lanjut ke kelompok berikutnya ya. Kelompok 2 berarti sudah. Kelompok 5 ini. Mbak Siti Nurlaila, Syahid, Zia, Juan, sama Dian. Silakan siapa yang akan eh, update terkait progresnya? Mbak Siti Nurlaila, Zahid, Zia, Juan, sama Dian. Siapa? Iya Pak, tunggu sebentar lagi coba di share screen. Oke, silakan. Ya, jadi ini kita kelompok 5. Hmm. Judul yang kita ambil itu literasi penggunaan SQL untuk analisis laporan keuangan pada bisnis kecil. Nah, karena sebenarnya pada awalnya tuh kita belum tahu apa UMKM-nya atau bisnis kecilnya. Jadi di sini abstrak dan juga pendahuluan kita masih umum. Terus sekarang tuh kita udah dapat dari perusahaannya, bukan perusahaan, dari UMKM-nya. Cuman di sini kita agak bingung atau ada permasalahan di bagian apa aja yang mau kita eh, apa ya tampilkan gitu. Karena kan ini literasi, berarti jatuhnya kita bukan penelitian tapi sejenis pengabdian atau pelatihan gitu. Bener nggak Pak? Gimana? Maaf, maaf, aku sambil baca tadi gimana? Yang terakhir. Jadi karena kita ini judulnya literasi, Hmm. eh, artikel kita ini tuh jatuhnya bukan ke penelitian suatu UMKM, analisis keuangannya, tapi kita kayak jatuhnya pengabdian atau pelatihan gitu. Kayak Nah, gitu bukan? gini aja, gini aja. Ini kan sebenarnya literasi. Jadi saran saya ketika judulnya kayak gini itu fokusnya memang benar ya, pelatihan. Tapi pelatihannya gini, bukan pelatihan secara langsung terhadap UMKM ya. Tapi kalian ini kan untuk analisis laporan keuangan. Nah, dasarnya literasinya di sini. Jadi pokoknya kalian nyari terkait jurnal atau artikel yang ada di internet. Kalian cari ini tentang SQL query tentang analisis laporan keuangan ya. Sebuah bisnis kecil tuh kayak gimana yang bagus. Kalian cari, kemudian kalian sampaikan di penelitian kalian. Oh, denger aku nggak tadi? Mas Teja, dimut dulu ya. Kenapa sih? Oh ya, terus jadi disampaikan di penelitian kalian terkait bagaimana dasar dari artikel yang kalian kumpulkan itu, kesimpulan yang kalian ambil dari situ, itu tuh penggunaan SQL Query untuk analisis laporan keuangan itu yang baik menurut menurut versi kelompok kalian itu kayak gimana dijelaskan di artikel kalian ini. Nangkep nggak? Jadi bukan kalian meliterasi secara langsung, tapi literasinya dalam berupa artikel yang kalian gunakan ini dengan kalian mengambil kesimpulan dari analisis laporan keuangan untuk bisnis kecil yang kalian temukan melalui artikel atau jurnal atau website yang lain gitu yang kalian temukan di internet gitu. Nangkep nggak? Oh iya Pak, nangkep. Jadi Boleh di scroll dulu Juan. Jadi ini abstraknya makanya masih terlalu umum. eh, mm, terkait pendapatan biaya operasional. Nanti tuh rencananya kami dari laporan keuangannya itu kita bakal ada beberapa poin terkait SQL-nya, yaitu menilai kinerja keuangan, ada eh, rumusnya yang ROA ROE, terus juga pengambilan keputusan yang baik dari rumus SQL yang ROA, terus pemantauan arus kas, terus identifikasi potensi masalah. Itu rumus-rumusnya kita ada dengan bantuan AI. Tadi ditanya terkait rumusnya. Kayak gitu, Pak. Boleh dulu ke bawah, Juan. Terus ini pendahuluannya masih sangat umum. Ini benar atau tetap kita harus masukin ke si bisnisnya itu, Pak? Karena kalau tadi saya lihat punya teman-teman yang lain tuh dari abstrak ataupun pendahuluan itu mereka udah langsung masukin si nama bisnisnya gitu. ya langsung fokus saja ya, langsung ke bisnisnya atau kalau ini ke dasarnya artikel atau penelitian orang lain langsung masuk ke situ aja, gitu Oh ya. ya, berarti ada revisi terkait itu. Mm-mm. Boleh sekali lagi, Juan? Terus ini ada kajian tentang penelitian dan kutipan dari hasil pengabdian. Makanya ini di sini pengabdian mungkin nanti bakal diganti kayak pelatihan karena ini poin-poin yang Bapak tulis di eh,
Word atau PDF yang judul itu kan ada poin-poinnya. Kita ngikutin dari situ. Terus ini ada tujuan dari pengabdian juga. Terus metode, ada pendekatan dan pengumpulan data. Nah, ini juga masih umum karena sebelumnya kita masih belum ketemu, tapi sekarang udah. Terus nanti bakal ada analisis data dan juga evaluasi. Terus untuk hasil dan pembahasan, kemarin karena kita masih bingung, tapi kata PJ tetap kumpulin aja dulu yang umum karena deadline-nya kan udah minggu lalu. Jadi ini kita masih yang kayak jatuhnya ke kesimpulan sih, bukan hasil dan pembahasan. Terus kita ada landasan atau acuannya tuh dari eh, artikel orang lain ini Pak, kayak gini. Boleh scroll ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, kalau misalnya di sini ini kan sama ya kayak pelatihan gitu. Itu kita kira-kira nanti gambaran jurnalnya harus seperti ini atau kayak ya bahas umum aja gitu, Pak. Nanti kayak ada tabel, terus juga ada kayak bagan, terus ditambah dokumentasi. Kebetulan bisnisnya ini punya orang tua dari salah satu anggota kelompok kita, jadi kayak agak gampang gitulah buat dokumentasi ataupun kayak kita langsung datang gitu. Gini ya. Menurut Bapak kayak gimana, Pak? Oh, gini. Ini sebenarnya format yang kalian gunakan tuh format pengabdian ya ini. Pengabdian masyarakat. Ya enggak sih? Iya, soalnya bingung, Pak. Tapi kalau misalnya yang ini tuh contohnya pelatihan, tapi pelatihan jatuhnya jadinya pengabdian gitu. Oh iya, jadi gini ya. Sebenarnya kalau kalian bukan fokus, kamu bukan fokusnya di sini. Walaupun itu judulnya mungkin literasi ya, itu kan hampir mirip kalau kalian kamu cari di internet mesti nyambungnya ke pengabdian masyarakat. Nah, ini kita bukan pengabdian masyarakat, jadi kita itu kayak literasi itu dalam arti gini, memberikan literasi bukan berarti untuk pengabdian, tapi literasinya dalam berupa artikel atau jurnal. Jadi fokusnya itu sesuai format yang saya kasih di GCR ya. Mungkin kalau kalian lihat lagi di GCR-nya, itu template artikel tuh udah sesuai itu aja. Jadi nggak usah buat template lain selain template itu. Nangkep Mbak? Oh Halo, iya, Pak. Mbak Siti ya. Nanti Mbak Nuraila ya, Nuraila ya. Mbak Ella apa Siti nih? Mbak Ella ya, Eh, panggilannya. Apa Mbak iya. Ella, Mbak Ella, Mbak Ella. Jadi ngikutnya sama template yang saya kasih di GCR. Di GCR itu ada template artikel. Nah, itu gunakan itu aja ya, templatenya ya. Oke, baik, Nah, Pak. terus kemudian untuk isinya nanti ikutin itu juga. Jadi pembahasannya kalau di templatenya di artikel ini kan ya seperti yang lain ya ada abstrak. Abstrak itu tentang yang kalian teliti terkait literasinya. Literasinya dalam arti gini. Laporan keuangan untuk bisnis kecil itu harusnya kayak gini loh. Nangkep nggak? Yang dibahas itu harusnya kayak gini. Jadi di situ tulis harusnya menurut kelompok kami, menurut kita yang kita teliti, berdasarkan jurnal yang kita jadikan acuan, itu kesimpulannya itu untuk membuat sebuah analisis keuangan itu tuh harusnya um, penggunaan query-nya itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, dijelaskan di abstrak. Situ satu, poin satu. Terus pendahuluannya yaitu dibahas terkait analisis terkait laporan keuangan, terkait jurnal yang kalian kumpulkan tadi dibahas satu-satu di pendahuluan. Kemudian metodenya kalian gunakan aja metodenya untuk menguraikan cara untuk mencari si ini ya, si apa query-nya tadi ya untuk mengoptimalkan sebuah analisis laporan keuangan gitu. Kemudian pembahasannya setelah dari tadi yang kalian cari, kemudian kalian simpulkan, kalian bahas hasilnya. Menurut dari jurnal ini sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa untuk query yang kita gunakan dalam sebuah analisis keuangan untuk bisnis kecil, UMKM kecil atau usaha kecil itu pakainya ini kita jelaskan query-nya di situ di hasilnya, kemudian disimpulkan juga di ending-nya gitu. Nah, untuk penulisan yang lebih lebih bagus nanti kan coba optimalkan dan mengeluarkan AI dan GPT gitu. Gitu Mbak Ella. Baik, Nangkep? Pak. Eh, saya mau nanya terkait Gimana? nanti isinya itu kan kita memerlukan data minimal 6 bulan. Nah, itu kita melampirkan data 6 bulan secara umum kayak misalnya eh, Mhm.
kayak dibikin tabel gitu, pemasukan bulan ini, pengeluaran bulan ini, dan lain-lain yang sesuai sistematika laporan keuangan yang ada, atau kita cuman langsung dalam SQL query-nya langsung diaplikasikan gitu. Ini, jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya sebelumnya ya. Jadi fokusnya itu kalian tuh di SQL query-nya. Jadi datanya kalian mau ambil dari data yang udah ada di jurnal atau internet yang kalian buat acuan, itu nggak apa, hanya sekedar contoh untuk menerapkan query-nya itu. Nangkep nggak? Jadi Hmm. datanya kita nggak perlu tampilin di jurnalnya, tapi contoh kita ngolah si data itu pakai SQL itu ditampilin seperti itu, bukan Pak? Iya, tapi gini ya, kalau umpamanya, sebentar, saya mikir dulu. Kalau umpamanya kamu mau nampilin query-nya yang lebih baik, ya tetap harus sih. Jadi gini, datanya kamu ambil dari yang kalian jadi acuan gitu. Jadi data-data tersebut nggak harus, pokoknya data yang kalian jadi acuan cuma ada berapa, mungkin ini laporan keuangan kan harus 6 bulan ya. Kalau saya baca ya, yang kalian tahu dari artikel yang kalian gunakan untuk ini ya, untuk apa penelitian, benar nggak? Yang acuan Bapak yang judul itu, itunya minimal 6 bulan. Oh, poin-poin yang saya kasih. Ya, Oh, ya udah gini, kalau poin yang saya kasih mah, jadi gini, poin-poin yang saya kasih, kalau kamu mau ngikutin salah satu aja, atau dua, atau tiga, atau empat, atau semuanya itu bebas ya. Kalau kalian kesusahan ngikutin poin-poin yang saya kasih, wah saya cuma bisa nerapinnya 3 poin aja Pak, ataupun bahkan 1 poin aja Pak, nggak apa-apa. Jadi yang 5 di skip aja, nggak usah ngikutin semua poin yang saya kasih. Poin yang saya kasih itu tujuannya untuk apa? Untuk biar ada kayak ruang lingkupnya, biar kalian nggak melebar kemana-mana, biar fokusnya ke situ gitu. Kalau kalian bisanya menerapkan, biasanya saya ngasih jalur nih untuk ke kampus. Kalau kalau ke kampus ada jalur yang saya rekomendasikan lewat jalur A, B, C gitu. Jalur lewat apa? Percetakan negara atau lewat Rawamangun, ada macam berapa jalur yang saya kasih. Terus tiba-tiba kamu ngomong, Pak, kalau saya rumahnya di Depok, saya lewatnya kalau lewat situ saya muter dong, Pak. Saya boleh nggak lewat yang dari Jakarta Utara atau lewat dari Jakarta Timur langsung atau lewat dari Bekasi atau gimana? Ya itu bebas ya. Yang penting tujuannya itu ke literasi tadi ya, literasi analisis laporan keuangan itu. Jadi kalau kamu mau menerapin dengan caramu yang lebih singkat ya gunakan itu. Jadi itu cuma poin-poin untuk acuan kamu ketika kamu bingung, wah kok apa, ini batasnya di mana sih ya gitu. Kalau kalau kamu menemukan cara lain, nggak usah diterapin 6 bulan itu. Kalau adanya data di penelitian yang kamu cari itu cuma ada data tersebut, ya udah pakai aja itu. Itu Mbak Ella. oke Pak, terima kasih. Tapi paham ya yang saya jelaskan ya. Kalau bingung, ceritakan aja. Masih bingungnya masih di mana coba? Kalau Iya, bingung, paham Pak. aman ya. Jadi gini, jadi jangan mempersulit diri. Kita temukan ya, cari di yang yang tim kamu cari ya. Boleh artikelnya adanya tentang data laporan keuangan cuma segini, ya udah gunakan itu. Semakin banyak untuk acuan, semakin enak kamu ngambil kesimpulan atau hasil pembahasannya. Kalau satu kan kamu opsinya lebih sedikit ya. Kalau banyak pokoknya ada 3 lah, dari dari 3 itu bisa kamu ambil itu 1 poin di A, 1 poin di B, 1 poin di C. Jadi otomatis kesimpulan yang kamu hasilkan itu bisa benar-benar baru ya, bukan hanya kalau satu kan kamu bingung ngambil kesimpulannya. Kalau 3 kan bisa ngambil satu di A, B, C, jadi semuanya bisa dikombinasikan sehingga hasil pembahasannya, hasil apa, hasil penelitian dari pembahasannya itu lebih lebih berbeda dengan 3 itu, karena kalau kamu ngambil kesimpulan 3 melengkapi, saling melengkapi gitu hasilnya gitu. Itu ya. Terus datanya juga bisa kamu bisa menggunakan yang mana gitu kan, banyak gitu. Kalau kamu sumbernya dari 3 artikel atau 3 website gitu dari data tersebut. Jadi fokusnya fokusnya itu di penyelesaian masalahnya ya, bukan di datanya seberapa banyak atau datanya seberapa apa, tentang apa, tapi fokusnya di penyelesaian masalahnya ketika analisis laporan keuangan untuk UMKM itu bagaimana yang terbaik gitu. Itu ya Mbak Ella ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, udah bagus ya. Nanti silakan dilanjutkan Mbak Ella. Terima kasih Mbak Ella. Oke, nanti Dantim silakan dilanjutkan ya. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Ada Yeni, Fikri,
Rania, ini Mbak PC ya. Terus Fitri sama Fatur. Silakan siapa yang akan eh, menceritakan terkait progres kelompoknya? Ayo siapa? Iya Pak, izin share screen ya Pak. Oh ya, Mbak Rania sendiri ya. Oke, silakan Mbak Rania. Oke, jadi judulnya meningkatkan penjualan dengan analisis data dan manajemen sumber daya manusia, penggunaan SQL Query untuk analisis perilaku pembelian pelanggan. Eh, ini sudah sampai hasil dan pembahasan, tapi hasil pembahasannya ini masih datanya masih modifikasi atau fiktif dari Google karena waktu itu belum dapat UMKM-nya, jadi kita modifikasi sendiri datanya, terus memang masih lengkap dan masih butuh banyak revisi. Cuma untuk sekarang udah dapat, cuman kita belum olah lagi datanya, masih kayak gini. Untuk pembahasan dan kesimpulannya, ini juga masih umum karena datanya belum belum ada dari UMKM-nya sendiri gitu Pak. Tapi sejauh ini setelah mendengarkan penjelasan dari kelompok-kelompok lain tadi, kelompoknya Mbak Tania udah ini ya, udah paham ya terkait apa yang akan dikerjakan nanti ya. Udah Pak. Mungkin tadi eh, yang tadi kelompok Arum nanya juga, berarti datanya itu misalnya kita lihat dari artikel Pak, berarti itu datanya boleh kita tambah atau kita kurangi atau kita modifikasi gitu ya Pak? Boleh, boleh. Yang penting kan fokusnya di cara menyelesaikannya tadi untuk SQL-nya, data SQL, cara ngolahnya gitu. Yang penting di situ, poin di situnya. Jadi SQL untuk menyelesaikan itu yang digunakan tuh maksimal tuh apa aja, rumus-rumusnya gitu. Nangkep nggak? Ya, iya Pak, dengar sih Pak. Gitu. Jadi yang saya tekankan tuh ini kan masalahnya data analitik ya. Jadi yang difokuskan tuh di rumusnya ya, rumus penyelesaian. Jadi kalian menemukan sebuah rumus yang menjadi formula ya, formula untuk menyelesaikan dari judul kalian tadi, masalah kalian tadi. Kalau di analisis keuangan ya keuangan. Kalau tempatnya Mbak Rena tadi apa tadi? Tentang manajemen sumber daya manusia ya, penjualan analisis data manajemen. Berarti query-query rumus apa yang digunakan untuk menganalisis perilaku pembelian pelanggan dari manajemen sumber daya manusia itu tadi ya. Itu. Jadi yang difokuskan rumusnya tadi ya. Jadi mau ambil artikel manapun, data manapun yang kalian yang difokuskan di situ. Jadi data dimodifikasi pun tidak apa-apa, tapi yang ditekankan hanya untuk jadi data modifikasi itu hanya untuk mencontohkan ya, mencontohkan ketika menerapkan rumus itu hasilnya itu maksimal gitu. Itu Mbak Rania, ya, nangkap ya. Ya Pak, makasih Pak. Nanti kalau ada kesulitan, pokoknya langsung ya update ya, langsung tanyakan ke saya nanti biar apa saya bantu gitu, biar tidak apa tidak jadi pertanyaan yang lain gitu. Tuh. Oh. Baik Pak, Oke. makasih Pak. Ah, oke, terima kasih Mbak Rania dan tim. Nanti setelah silakan selanjutkan ini kelompok berikutnya, kelompok 7 ya. Mbak Nirmala, Robit, Najwa, Eka, Fahri, Ferry. Silakan siapa akan menyampaikan? Izin Pak, saya yang menyampaikan. Tapi share screen-nya teman saya. Oke, baik Mbak Nirmala, silakan. Sebentar ya, Pak. Saya izin share screen dari kelompok 7. Oke, Mas Ferry.
Ke bawah lagi, Fer. Oke. Yang di sini, Pak, izin menyampaikan Iya. progresnya. Sebelumnya kami dari kelompok 7, ingin menyampaikan bahwa judul kami itu Enhancing Business Insight Through System Management, yang dimana kita berfokus pada literasi penggunaan SQL query untuk analisis penjualan pada UMKM. Jadi kita literasi, cuma di sini untuk hasil pembahasan kita menggunakan contoh yang seperti Bapak jelaskan tadi. Terus kita mengambil UMKM-nya yaitu Cuan Coffee yang berada di FEB Mart di dekat sekretariat organisasi FE. Next Fer, boleh ke bawah. Ini untuk abstraknya. Jadi abstraknya di sini kita berfokus pada pengaplikasian klausa select, group by, and join. Yang dimana ini untuk mengidentifikasi tren penjualan yang ada di Cuan Coffee tersebut. Kayak per bulannya kita di 1 bulan tersebut kita lebih banyak penjualan kopi varian apa gitu. Oh Dan ya. lain-lain. Terus penelitian ini juga kita menggunakan pendekatan studi kasus yang UMKM lokal itu. Kita sudah melakukan wawancara tapi belum ketemu langsung, Pak. Jadi kita baru chatan sama salah satu karyawan di sana. Next, pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan di sini kita alhamdulillah sudah lengkap, Pak. Tapi jika Bapak ingin mengkoreksi silahkan, Pak. Cuma di sini kita sudah memasukkan nama UMKM-nya juga, terus juga kita fokusnya juga kemana juga sudah, Pak. Terus yang ditegaskan di sini adalah pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi itu penting untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional UMKM COVAP tersebut, terutama dalam pengelolaan data per bulan atau per periode 6 bulan sekali. Selanjutnya. Oke. Metode penelitian yang kami ambil, itu yang pertama pendekatan penelitian itu ya wawancara atau kita bisa berbincang atau interaksi dengan chat dan lain-lain. Yang kedua itu kita harus memiliki populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel yang kita ambil ini 1.200 transaksi, cuma kita nggak bikin perhariannya, cuma kayak misal bulan ini Red Velvet itu habis berapa, misal 120, terus habis itu Americano habis berapa, jadi enggak secara detail banget gitu, Pak. Sampling. Terus sampling aja ya. Iya, sampling aja. Terus yang ketiga itu pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada data primer, sekunder. Yang primer itu kita kayak gimana sih untuk mengumpulkan wawancaranya gitu. Kebutuhan informasinya, tantangan, dan mengambil keputusan itu gimana. Kayak identifikasi produk yang paling banyak terjual itu apa gitu, nanya-nanya aja. Terus yang kedua, data sekunder itu yang kita olah di SQL query. Seperti data penjualan yang tadi, di nomor 2. Yang keempat adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu ada wawancara terstruktur dan SQL query. Itu buat instrumen penelitian itu kayak pengaplikasian yang nomor 3. Kan nomor 3 kan pengumpulan datanya. Selanjutnya, itu di situ ada contoh rumus SQL query-nya. Selanjutnya, next. Oke. Nah, yang kelima itu hasil analisisnya. Analisis, metode yang terakhir itu analisis, kita menganalisis datanya semua setelah terkumpul dengan jelas. Cuma di sini kita menggunakan data penjualannya itu fiktif, Pak. Jadi kita butuh menunya aja, kayak menu dan harganya. Terus habis itu kita bikin per bulannya itu apa aja. Cuma tetap tetap kayak paling lakunya apa di Cuan Coffee-nya itu. Oh iya. Mungkin untuk hasil pembahasannya bisa dijelaskan oleh teman saya, Kak. Pak. Ya, Robert, boleh.
Ya, silakan. Oke, baik. Jadi di sini kami mencari data penjualan itu um, dengan database yang ada di internet seperti kayak Google sama satuDataIndonesia.com. Di situ saya mencari dataset penjualan dari coffee shop dan lain sebagainya. Nah, di situ saya memodifikasi dengan dataset yang ada di internet disesuaikan dengan daftar menu yang ada di Cuan Coffee itu. Jadi dihasilkan seperti ini, Pak. Hmm. Ya. Selanjutnya dari data yang sudah dibuat dari modifikasi itu kami eh, menganalisis terhadap data penjualannya dan juga penggunaan query SQL dalam data penjualan dan COVID itu. Terus next. Sampai analisis keuangan, terus frekuensi pembelian produk, dan baru sampai situ aja, Pak. Mungkin nanti bakal diedit atau diperbarui lagi, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, sudah ya berarti ya. Sudah dijelaskan ya. Sudah nih. Udah Pak, paling saya Oke. kita nyicil saran sama ucapan terima kasih, kecuali kesimpulan Pak, kita belum. Karena belum Oke, kan ini hasilnya yang jelas. oke. Terima kasih ya, kelompok 7. Saya ingin menambahkan catatan ya. Pertama satu, ini kan makalah ya. Nanti dirubah sesuai format yang saya kasih ya, artikel ya. Itu ya, satu itu. Nanti dirubah secara artikel. Oh iya Pak. Gimana? Oke, itu ya. Nanti dirubah secara artikel. Kemudian untuk cuan web itu udah bagus ya kalian kalau udah apa yang penting itu kemarin untuk menetapkan cuan web ini udah ngomong sama Bu Puji atau kalian ini ke pegawainya aja. Kemarin pas kita ngomong itu saya ngomong ke pegawainya, tapi kebetulan pegawainya itu lagi nongkrong sama pemiliknya Pak. Jadinya ya jadi narah hubungnya gitu loh. Jadi kita Oh, ngomong lewat pegawainya aja gitu Pak. tapi berarti Bu Pujinya udah tahu ya. Iya, sudah Pak. Yang penting Bu Puji udah tahu, jadi nggak apa-apa. Jadi gini, seperti kelompok lainnya ya. eh, Kalau kalian kan udah jelas nih, udah dapat apa satu tempat yang kalau cuan gopek ya insya Allah pasti boleh kan Om Bu Puji juga dosen di sini ya untuk pengelolanya ya. Jadi ini pasti diperbolehkan. Nanti poinnya di sini ya. Jadi yang kalian ambil di sini nanti rumus untuk ini tadi judulnya apa? Coba ke atas lagi, ke paling atas. Enhancing business Pak. Literasi kita. Atas lagi ya. Jadi untuk literasi ya, untuk Iya. bisnis ya. Jadi nanti fokusnya query yang akan membahas terkait analisis penjualannya ya. Jadi di fokusnya di situ. Mau datanya itu fiktif apa enggak itu bebas ya. Jadi kalian hanya seumpamanya cuan kopepnya ini hanya sebagai data untuk menjustifikasi bahwa query yang kalian sudah temukan, ibaratnya query yang menurut kalian itu paling efektif ya untuk menganalisis sebuah penjualan, itu tuh diuji cobakan di data yang ada di cuan Covap intinya kayak gitu dibahas di situ tentang kayak gitunya. Jadi fokusnya tetap di SQL query-nya untuk menganalisis penjualan ya di situ aja ya. Yang poin yang harus ditekankan di situ. Jadi nanti mungkin nanti ditambahkan terkait apa pembahasannya dan kesimpulan terkait query-query yang kalian temukan itu dasarnya dari jurnal tentunya ya. Dari jurnal yang kalian temukan walaupun tentang membahas query untuk analisis penjualan itu biasanya digunakan apa aja. Kalau nggak ada jurnal ya gunakan melalui apa website atau yang kalian temukan terkait pembahasan dengan query untuk menganalisis sebuah penjualan gitu ditekankan di situ. Kemudian untuk cuan GoFed-nya hanya sebagai media ya media untuk kalian uji coba terkait query yang kalian temukan atau kalian rumuskan bahwa ini query yang tepat untuk sebuah analisis sebuah penjualan Oke. gitu. Nangkep nggak? Siapa? Siapa? Udah bagus ya. Nanti apa silakan dilanjutkan lagi sesuai format artikel ya. Siapa tahu moga-moga aja nanti semua artikel yang dibuat di satu kelas ini semoga bisa dipublikasikan semua. Nanti saya akan optimalkan lah saya bantu di LPPN. Gitu. Itu ya Mbak Nirmala dan tim, ada Mas Ferry, ada Mas Robin.
ada Mbak Najwa ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, atas sarannya. Ah, apakah ada pertanyaan dari kelompok kalian? Untuk pertanyaan kami, itu Nah, eh, untuk template-nya kan ada bahasa Inggrisnya ya, Pak. Nah, terus habis itu, apakah harus juga, Pak? Atau kita menggunakan template penulisannya aja, gitu? template artikelnya artikelnya Iya, iya. yang bahasa Inggris. Iya pasti, abstraknya itu ada bahasa Inggrisnya itu di abstrak. Jadi sesuai itu aja. Jadi ini kan kamu menggunakan draft makalah download ya, nyari apa gimana ini? Enggak, kita dari awal draft makalah. Cuma kalau misalnya pengumpulan yang per individunya, kan ini kan tugasnya kita ngumpulin individu ya, Pak, di GCR. Kita tetap pakai template yang artikel. Cuma yang docs kelompok ini hanya kayak kita buat ngumpulinnya aja gitu, buat ya ngumpulinnya aja. Cuma kalau Komunikasi ngumpulin kalian sendiri kan? artikel. Kenapa, Pak? Buat komunikasi kalian aja kan, mempermudah Iya, komunikasi ya. iya betul. Oke, ya udah nanti sesuai itu aja formatnya kalau ada bahasa Inggrisnya bahasa Inggris ya. Sebenarnya banyak cara untuk apa memparafrase untuk bahasa Inggrisnya ya. Itu ada Grammarly, kalau berbayar ya ganti yang apa ChatGPT pun juga bisa ada Gemini aja. Banyak lah untuk Copilot juga bisa gitu. Apalagi kalian punya ini kan akun akun Microsoft-nya kan dari UNJ ya. Iya, Pak. Nah, itu kalian konekkan ke Copilot ya. Itu kalau sudah dikonekkan Copilot nanti Copilotnya itu akan berbeda dengan Copilot yang versi yang kalian apa daftar sendiri pakai Gmail gitu. Oke. Iya, siap, Pak. Nanti coba kalian apa kalau kalian nggak ingin berbayar nyari Grammarly atau yang lainnya, gunakan aja Copilot yang dikonekkan sama akun ini ya, akun dari UNJ itu. Sebenarnya itu bisa langsung kalau kalian coba dikonekkan sama dengan akun UNJ, nanti Copilotnya akan berbeda hasilnya gitu. Nanti dioptimalkan di situ aja ya. Gitu. Ada pertanyaan lain, Mbak Nirmala dari kelompoknya? Cukup, Pak. Bagus ya. Terima kasih ya Mbak Nirmala dan tim. Iya, Nanti Pak. sudah Terima kasih kembali. dijelaskan. Oke, kita lanjut. Ini satu kelompok lagi ya Mbak Rania ya? Dari yang semester kakak tingkatmu ya? Iya, Pak. Siapa aja namanya ya? Ada nggak di sini? Apa punya listnya Mbak Rania? Tadi sih udah saya suruh join, Pak. Cuman nggak tahu deh. Mungkin belum pada join. Tadi ada yang udah join satu. Namanya Kak Syifa. Tapi sekarang kayaknya dia udah live dan nggak ada ngabarin sih, Pak. Selebihnya belum Oh, ada lagi yang join. saya lihat di diri saya. Nah, yang Adi itu ya? Koordinatornya Adi, bukan? Iya, Pak, benar. Oh, berarti yang kelompoknya Adi ya, belum hubungi saya lagi ya. Coba nanti saya tanya lagi lah terkait itu lah. Oke, wah, udah jam 14.48 ya. Gini, mungkin saya share sedikit ya terkait yang harus nanti kita pelajari minggu depan ya. Kemarin kelompok di kelas ini apakah sudah saya rekomendasikan untuk login di WT School ya, Mbak Rania? Sudah belum? Belum, Pak. Belum. Oh, belum. Ini tolong diperhatikan. Jadi untuk bahan minggu depan kita akan mengerjakan semua teknis di Waiting School. Jadi sistemnya kayak gini. Nanti saya jelaskan dari modul-modul yang ada di Waiting School. Nanti kalian ngerjakannya di Waiting School tuh tugas-tugasnya ya. Tapi kita akan kerjakan minggu depan aja. Nanti minggu ini, hari ini, saya akan tunjukkan dulu. Kalian harus punya akun di sana. Jadi saya share screen dulu ya. Biarkan pelajari websitenya itu kayak gimana. Tapi udah ada yang dengar nggak WT School tuh kayak gimana? Atau Mbak Rania tahu WT School? Belum? Belum, Pak. Belum sama sekali ya. Oke. Saya share dulu ya. Jadi WT School itu semacam website untuk belajar terkait coding ini. Ini saya kirim ke chat Zoom. Kelihatan ya Mbak Rania ya?
teman-teman ya. Jadi modul kita untuk belajar itu dari sini. Nanti kalau sebelum pertemuan minggu depan kalian mau belajar sendiri dulu nggak apa-apa. Nanti pertemuan minggu depan kan saya jelaskan semua yang ada di sini ya. Jadi ini ada linknya, saya kirim di grup. Mungkin nanti Mbak Rania bisa share ke teman-teman semuanya di grupnya, WA-nya. Jadi kalian buat dulu akun di sini. Ini kalau saya kan udah buat nih, ya, buat akun dulu di sini di Waiting School ini. Coba kalian semua klik pakai HP kalian, pakai Gmail yang kalian punya ya. Biar biar sama contohnya saya buka coba pakai akun lain biar kalian juga ada gambaran ya. Saya coba pakai akun ini aja. Nah, connect Waiting School-nya. Kemudian kalian daftar ya, daftar di sini. Pakai Google aja. Terus ini, oh ini harus login. Dan saya pakai kan yang lain. Dan daftar, pilih Google, terus klik akun Gmail kalian. Nah, kalian pilih free gratis ya. Kalian pilih free gratis, kemudian di continue. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Kalau ada yang bingung langsung tanya ya. Jadi kita akan gunakan ini untuk minggu depan, modul minggu depan. Terus kalian rubah aja nanti di sini apa profil kalian ya. Ini maaf ini pakai akun Gmail dari instansi saya sebelumnya. Jadi nanti kalian ganti aja di sini ya. Nama, foto, pokoknya semua diganti sesuai dengan nama kalian biar kalian ada apa historinya atau ada portofolio di sini ya. Di sini enaknya, di sini juga ada sertifikasi internasional juga. Kalau kalian mau mengembangkan sertifikasi terkait data analitik, kemudian Bootstrap, JavaScript, Vue.js, semuanya ada. Dan ini sertifikasinya internasional dan dipakai di perusahaan-perusahaan internasional juga. Ini bisa buat justifikasi kalian ketika kalian mau mengejar ini ya karir di dunia IT ya atau programming ya. Di sini ada. Tapi kita di sini fokus saya di sini untuk tutorial aja ya, untuk belajar kalian terkait bahasa pemrograman. Itu. Kemudian yang akan kalian pelajari itu nanti di minggu depan yaitu tentang mana SQL. Nah, ini ada di backend kemudian tutorial SQL ya. Habis itu nanti kita Python terus kita untuk apa untuk menampilkan apa ya? Nanti untuk menampilkan grafik nanti saya tunjukkan lagi ya saya lupa namanya. Jadi nanti dari hasil ini kita akan membuat juga laporan juga ya. Jadi dari SQL Python gitu. Nah, tapi tahap awal 2 pertemuan nanti kita belajar semuanya di modul di SQL ini. Nah, di sini ada kuis sama ujian ya di sini. Nanti saya akan jelaskan ini dari atas sampai bawah. Terus kita akan selesaikan semua kuisnya di sini ya. Kita akan bareng-bareng di 2 pertemuan ini. Mungkin kalau kalian ingin belajar duluan tidak apa-apa. Jadi yang akan kita pakai nanti ini. Tapi kalian harus punya akun SQL akun WT School ini ya. Nanti kan kita akan belajar di sini. Nanti kita akan belajar SQL, Python. Terus kalau bisa nyampe juga nanti ada Pandas. Kalau nanti bisa sampai waktunya juga kita pakai R, belajar R juga. Kemudian data scientist ini ya. Nanti di endingnya data scientist. Kalau bisa lagi waktunya kesampaian juga AI sama Gen AI. Tapi kalau belum sampai ya kita pokoknya harus selesai sama Python dan SQL ya. SQL dan Python ini pokoknya fokusnya di sini sama mungkin nanti Pandas sama satunya lagi Power BI mungkin kalau kita nyampe sana ini Power BI lebih mudah untuk menampilkan saja. Tapi saya pinginnya kalian punya dasar ini ya SQL sama Python ini harus punya dasarnya. Kalian harus tahu ini karena ini menjadi dasar ketika kalian terjun ke data analitik ya atau data analisis gitu. Itu ada pertanyaan?
teman-teman? Kalau nggak ada, ini udah jam 14.54. Nanti coba ya, kalian harus punya akun, nanti minggu depan kita praktekkan ini. Itu, itu Mbak Nelania, sebelum ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, ini ya kita dokumentasi dulu terus kita tutup gitu. Silakan Mbak Rania dipimpin teman-temannya untuk open cam dulu jam 3. Oke, mulai ya. Slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Bentar. Kedua, 1, 2, 3. Nah, udah Pak. Terima kasih ya Mbak Rania dan teman-teman ya. Apabila dalam penyampaian ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya izin live.